Selamat datang kembali di channel Purnaya Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya grupnya MNC dan beberapa yang di request. Pertama ada IPTP, kedua KEPIK, ketiga IATA, keempat BEHIT, kelima BECAP, keenam BABP, ketujuh BMTR, kedelapan MNCN, ke-9 MSKY, ke-10 TKIM, ke-11 INKP, dan terakhir PMMP. Langsung saja ke saham pertama ada IPTP yang ditutup menguat 7,84% ke harga 55. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IPTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IPTP mulai ada pergerakan, volumenya membesar lagi dan dia berhasil menembus EMA 200-nya di 55 ya. EMA 200-nya itu di 54. Dan Bapak Ibu perhatikan ini ada candle Morningstar ya. Tapi sayangnya nggak mampu tutup di atas 60. Tinggal lihat hari ini. Kalau dia tembus 60, sinyal bagus ya. Tapi seperti yang diketahui, sahamnya grup MNC ini susah diikutin. Bisa jadi hari ini tembus 60, besok merah lagi seperti halnya ini. Tapi kalau melihat volume seperti ini ya kemungkinan ada peluang lah melanjutkan ya. Jadi seperti itu untuk IPTP hari ini sepertinya juga menarik diperhatikan ya. Dan yang paling penting ya jangan kembali ke 51 ya udah gagal tinggalin aja. Kalau Bapak Ibu ada yang beli tadi pas melihat dia tembus 55, tembus EMA 200-nya dan beli ya stop loss 9% siap-siap aja. Nggak nyampe ya 9% nih. 5% aja. Di 51 tuh 6% tinggalin aja udah. Gak usah ditantang lagi ya. Pokoknya gagal naik turun ke 50 mending tinggalin. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu dia lengket di 50 boleh di hot. Kemungkinan besar sih tetap akan naik ya. Karena ya sentimen mau pemilu apalagi ownernya itu satu keluarga dari ayah, ibu, anak itu ikut dalam kompetisi jadi anggota DPR. Nah, jadi bisa jadi sentimen tetap akan naik nantinya ya. Seperti itu. Untuk IPTP menarik hari ini bisa diperhatikan tapi disclaimer. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada KEPIK yang ditutup di harga 65 terkoreksi 1,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya KEPIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya KEPIK ini sepertinya di maintain nggak tahu ada apa ya. Apakah ini repo? Corporate actionnya atau apa ya nih, lihat volumenya rapi seperti sisir. Dia sempat ke 60 tapi kemudian naik lagi karena ya saham-saham hari ini itu rebound. Kalau melihat historinya seperti ini, kalau saya daripada KEPIK mending IPTP tadi ya. Tapi KEPIK kan jauh dari 50. Cuman dia ini sahamnya sepertinya saham repo di maintain. Kalau KEPIK ini saya akan perhatikan lagi kalau dia sudah di atas 70 aja. Ya, tapi ya tetap ada resiko ya saham-saham MNCN nih kalau naik tiba-tiba besoknya merah bisa nggak lanjut naik itu bisa volume besar breakout besoknya merah lagi itu sangat mungkin itu yang susahnya ya untuk saham grup MNC. Jadi seperti itu aja untuk KEPIK peluang naik lah kalau grup MNC 1 naik biasanya saham-saham yang lainnya juga ngekor naik. Tapi pergerakannya KEPIK ini ya seperti repo, volumenya di maintain. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 52 menguat 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya IATA ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya IATA belum dulu. Tapi mulai ada volume ya. Kalau Bapak Ibu nekat boleh nggak sih nekat harga sekarang? Kalau mau lengket di 50 atau cut loss di 50 bisa aja. Tapi dia nih beberapa kali nyentuh 50 ya. Tapi lebih baik ya. Karena kalau memang sentimennya nanti ditarik naik misal ke atas tetap harus lewat 58 60 mending tunggu di atas kalau saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat di 50 51 nih boleh-boleh juga. Gak ada yang salah ya. Siapa tahu besok memang siapa tahu hari ini memang ditarik naik. Tapi siap nggak atau pasang auto stop loss di 50. Cuman takutnya kalau pasang auto stop loss di 50 tuh ke trigger karena ya sistem itu akan membaca kalau kita ngantrikan harganya di 50. Jadi kalau sahamnya overnya di 51, bidnya 50, otomatis kalau sahamnya nyentuh 50, kita itu langsung digerakin sistemnya untuk antri jual langsung kejual. Biasanya match itu ya. Susahnya kalau kita antri jual di 50 kondisi seperti ini. Pas saat 50 itu jadi bid. Beda cerita kalau kita lihat, kita perhatikan bidnya mulai tipis habis baru kita jual itu bisa, cuman manual harus diplototin, harus dilihat sampai bidnya benar-benar misalnya ini ya tanah nih bidnya kan 945 misalnya dia di 50 opernya tuh 51. Nah tunggu ini habis sisa 5.000 atau sisa
mungkin sisa 40.000 baru jual kan bisa, tapi harus dipantengin. Tapi kalau kita pasang auto stop loss itu nggak perlu dia sampai habis. Kalau di Mirai ya, dia otomatis langsung ngantrikan kalau sudah 50 ini di bid. Biasanya seperti itu. Saya nggak tahu untuk settingannya seperti apa. Kalau 50-nya itu nunggu dikit sampai habis baru jual, tapi ya resikonya tinggi ya, seperti itu. Untuk IATA kalau bisa naik ya, kalau hari ini digoreng sama MNC bisa naik untuk IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Behit yang ditutup di 50 ya, ini gak usah dianalisa sebenarnya ya. Dia lengket di 50 berhari-hari. Next saja ya. Belum Behit nih. Wait and see aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Becap juga dekat dengan 50 ya, resikonya juga tinggi. Ditutup sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Becap di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Becap volumenya besar, cuman lebih baik tunggu di 55 aja. Nunggu dia serius naik baru masuk ya, daripada masuk di bawah seperti ini. Seperti itu aja untuk Becap. Kalau saya sih sebelum lah, takutnya sih lengket, tapi memang kelihatannya ada akumulasi di bawah. Tapi ya resikonya kalau akumulasinya tiba-tiba mandek, nggak jadi, dilengketin dulu 50, ganggu psikologis retail yang nggak sabaran, akhirnya antri jual baru dimakan lagi kan, biasa seperti itu. Tapi ya seperti apa Bapak Ibu strateginya aja. Kalau saya tunggu Becap di atas 55 aja, 56 ya, seperti itu Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BABP yang ditutup di harga 67, menguat 4,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BABP bagus di atas 60. Pokoknya udah, kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu langsung pakai 60. Nggak perlu pakai low. Ya ini bisa low-nya. Low-nya 55, 57. Kalau dia minggu ini turun lagi, mending jual aja udah. Di 57, 56 itu udah. Tinggal cuman dalam cut lossnya, kalau beli harga sekarang ya 15%, sanggup nggak? Tergantung Bapak Ibu aja ya. Risk reward sama tuh, cut lossnya 15%, rewardnya 15% juga. Tapi kalau ini reversal tembus 78 atau 80, siap-siap uptrend untuk BABP ya. Jadi seperti itu aja untuk BABP. Kalau saya lihat hari ini aja, kalau memang ada buy power ikutan masuk, tapi masuknya dengan cara scalping ya. Cut lossnya juga dengan cara scalping. Nggak mungkin saya masuk dengan cara scalping, saya kasih toleransi sampai 60 sampai 58 baru stop loss ya. Beda. Nah, kalau Bapak Ibu bingung gimana sih cara masuk scalping, gimana cara entry-nya, gimana cara membuat trading plan-nya, bagaimana cara menganalisa bid offer, time frame chart lebih kecil, dan tahu di mana titik entry dan exit-nya, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi, daftar di kelas scalping. Itu ya. Nanti saya infokan lewat WA yang terdaftar. Seperti itu. BABP kalau menurut saya bisa ada rebound juga, mencoba kembali rebound besok ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Kalau menurut saya ada potensi juga ya, kalau saham-saham grup MNC rebound, hari ini rebound juga. BABP lanjut naik. Cuman sayang volumenya nggak terlalu kuat ya, naik kemarin. Seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 272, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BMTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BMTR waduh turun terus ya. Ya ini dia di support terendahnya semenjak Januari 2023. Ini juga jebol. Kalaupun ada yang cut loss sesuai plan saya ya cut loss aja dulu. Kalaupun yang belum ya tunggu sampai bawah, ini bisa juga average down. Atau kalau bingung cara average down, tinggal tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube ya. Nanti bisa tulis di komen di videonya kalau masih bingung. Nanti mungkin kalau bingung lewat PC, saya buatkan videonya lewat handphone ya, biar melihat cara average down saham-saham berfundamental bagus seperti itu. Mungkin minggu depan lah, kalau saya sudah mulai nggak sibuk, saya akan buatkan video yang lewat handphone. Kalau nggak salah ada lewat handphone ya, saya lupa tuh. Coba cek ya, kalau memang belum ada lewat handphone bisa tulis di komen di videonya, saya akan buatkan nanti ya. Seperti itu. BMTR belum juga, wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul, BMTR juga murah, belum kemana-mana nih. Kalau semenjak tahun ini ya sempat rally, mungkin kalau kayak Hawk sudah jualan nggak tahu juga ya. Kalau ditarik ini ya 41% ya, mungkin aja dia kan jualan biasa bagger 1, bagger 2. Masa 40% dah jualan. Tapi ya kita nggak tahu skenario dia kan, Pak Lekeng Hong ya. Ya seperti itu. Dan pastinya hari ini nih kalau dia belum jualan ya ini harga murah, harga-harga kumpul-kumpul dia. BMTR ya, seperti itu. BMTR ada MNCN, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 490, terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar sebenarnya MNCN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MNCN ya ini di area
Mestinya sih nggak sampai turun sampai 450 ya, keterlaluan. Langsung saja ke teknikalnya MNCN. Kalau dilihat nih ada bullish divergence, harga indikator sahamnya turun, indikator MACD-nya naik ya. Ya 470 itu kalau dia turun dari itu ya nggak tahu kemana lagi ya. Pokoknya lemah lah kalau dia turun dari itu. Harus bertahan untuk MNCN, dan kalau bisa hari ini dan besok tuh langsung rebound kembali ke atas 500. Titik amannya tuh 500 520 untuk MNCN ya, seperti itu. Pokoknya MNCN hari ini, besok, dan minggu depan, bahkan minggu depannya lagi jebol 470 ya nggak tahu kemana lagi arahnya. Bisa turun lebih dalam ya, bisa ke 400, bahkan bisa 350 tuh. Di area ini juga sudah harga-harga rawan, mestinya sih bertahan ya. Kalau memang mau oke, mestinya minggu ini MNCN sudah di atas 500 bergerak ya, 4 hari ke depan. Seperti itu MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY yang hari ini ditutup menguat 18,11% ke harga 163. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya MSKY di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MSKY rebound dari 138, dari support ya, support kuat semenjak Maret 2023. Nah, dia berhasil breakout lagi 150. Semoga aman, semoga ini valid karena volumenya cukup signifikan walaupun masih rugi perusahaannya ya. Tapi kalau dia naik aja kan. Ya sekarang 150 harus jadi sandaran. Jangan turun lagi dari 150. Jadi kalau Bapak Ibu punya, ya itu menurut saya 150 tuh harus dipertahankannya kalau memang mau naik ya. Seperti itu. Untuk MSKY kalau ini swing low-nya dan lanjut, dan ini double bottom-nya 180 ya mungkin bisa terjadi itu. Dan yang paling penting, jangan sampai 4 hari ke depan tiba-tiba merah lagi, koreksi, dan jebol lagi 150 ya gagal. Itu aja untuk MSKY. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 8.150, terkoreksi 2,97%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya TKIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM ada rejection dari 8.000. Ini trendline downtrendnya sudah di retest, tapi ada neckline cup and handle. Ya, ini gagal double bottom. Tapi belum pasti juga gagal double bottom. Siapa tahu 4 hari ke depan dia kembali ke atas 8.400. Atau kalau mau aman, INKP jangan turun lagi dari 8.000. Konfirmasinya kalau jebol itu, kalau Bapak Ibu ada beli di 8.175 harga penutupan kemarin, stop loss aja dulu, mungkin 3%, 3,5%, baru buyback di bawah sekalian di 7.200. Kalau saya seperti itu ya. Kalau beli harga sekarang, cut loss aja. Kalau gagal bertahan di atas 8.000 itu ya paling 2,76%, tinggalin aja daripada di bawah 11%, 12%. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau pakai strategi average down, sabar menunggu bisa. Karena ini bisa jadi juga kalau nggak reversal. Kalau mau reversal ya 4 hari ke depan harusnya dia tembus 8.400. Kalau nggak ya ini pola dead cat bond. Atau kalau nggak pola dead cat bond, konsol. Nah ini gambarannya untuk TKIM. Tapi kalau menurut saya, kalau market mendukung, bisa swing low. Ini koreksi ABC dan dia naik lagi ya. Pokoknya 8.500, 8.400 tuh konfirmasinya tembus di situ, bergerak di atas itu oke untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 9.775, terkoreksi 4,86%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di broker kemarinnya INKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INKP kalaupun teknikal rebound besok kemungkinan susah menembus 10.000, dan pola dead cat bond kemungkinan besar ya. Kalau lanjut penurunan, nih 9.000 arahnya. Ini kan ada pola cup and handle juga. Cup and handle terbalik, kalau terkonfirmasi ya bisa pola dead cat pun gagal menembus 10.000, turun lagi 9.000 arahnya INKP ya. Jadi kalau menurut saya kondisi sekarang lebih ke wait and see aja dulu lah. Mungkin besok rebound bisa. Ya itu, kalau dia teknikal rebound bisa mengarah ke 10.000, kalau gagal pola dead cat bond. Kalau lanjut ini koreksi ABC dan reversal. Targetnya ya bisa ke 11.000 lagi terdekat, bahkan ke 12.000 ya. Tapi konfirmasinya bergerak dulu di atas 10.000 sampai 10.200 itu untuk INKP. Langsung saja ke saham terakhir, ada PMMP yang ditutup arah menguat 24,4% ke harga 316. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya PMMP malah ada yang jualan YP 143.000 lot distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, arah dan dia mampu menembus EMA 200-nya. Sekarang supportnya ya pakai 300, angka genap, gak usah jauh-jauh. Jadi kalau ada koreksi ke situ ya kesempatan beli, jebol itu atau 296 jual. Memang ada double bottom ya, atau ya inilah bisa juga pakai 320. Tapi lebih konfirmasi 300 saja.
300 sampai 296. Nah, area ini aja. Kalau dia gagal bertahan di atas ini, ya gagal. Itu aja untuk PMP. Lihat hari ini, kalau memang ada buying power bisa ikut masuk, tapi dengan cara scalping, ODT, fast trade, atau terserah Bapak Ibu lah seperti apa. Ya, untuk PMP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.